Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dengan NPM 5019142. Yang saya hormati Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing di mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sumber belajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian media atau alat dalam pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti di tengah, perantara, atau pengantar. Media dapat diartikan sebagai sumber belajar yang dikategorikan menjadi sumber dalam bentuk manusia, guru atau dosen, dan sumber bukan manusia, yakni materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat para peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Atau media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu pendidik dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau peserta didik. Yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari adanya media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang A. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. B. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kedua, macam-macam pembelajaran PKN. Merancang media pembelajaran PKN sangat tergantung dari jenis media yang digunakan. Di bawah ini diulas kembali jenis media yang dapat digunakan atau dikembangkan dalam pembelajaran PKN, yaitu hal-hal yang bersifat visual, hal-hal yang bersifat material. Beberapa media belajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran PKN diantara lain: yang pertama, koran, majalah, clipping. Kedua, berita kasus yang dapat berkait dengan materi pelajaran. Yang ketiga, model atau alat peraga. Sumber-sumber belajar PKN sekolah dasar. Sumber-sumber belajar dapat berbentuk: 1. Pesan melalui komponen lain berupa video, fakta, data. 2. Orang, yaitu guru, instruktur, siswa, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karya, dan sebagainya. 3. Bahan atau material. 4. Alat atau perlengkapan, yaitu digunakan untuk menampilkan pesan yang terdapat pada bahan. 5. Pendekatan, metode atau teknik, yaitu cara-cara yang bisa dilakukan dalam belajar mengajar atau menggunakan alat-alat, bahan, setting, dan orang untuk menyampaikan pesan. C. Penerapan media pembelajaran. Maka adapun langkah-langkah dalam menerapkan media pembelajaran yang harus dilakukan guru bila didasarkan atas teori yang telah disebutkan adalah: 1. Memilih dan menetapkan media mana yang sesuai dengan yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. 2. Siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Harus dapat memfasilitasi yang memotivasi siswa agar dapat menilai, menganalisis, menghayati pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, serta membimbing, karena menurut teori guru hanya sebagai mediator dan fasilitator. Ketiga, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Keahlian guru dituntut di media pembelajaran dikembangkan, menggunakan penggunaannya untuk keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan, dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.